Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi hab li hukma wal hikmi bis sholihin. Mari kita berdoa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi hab li hukma wal hikmi bis sholihin. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat 177 sampai dengan 181. Ayo. Oh ya, dua. Mandeke man aman begitu loh. Ayo meneh laisal birra. Laisal birra an tuwallu wujuhakum maghrib. Wala innal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wala wa atal zakata ma'rufuna bi ahdihim idzaa was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Ulaika alladzina sadaqu wa ulaika
nil wasiyatu lil walidain lil Sadaqallahul adzim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ayat 177 di mana sebelumnya kemarin Allah memberitahukan kepada kita sak temene orang-orang yang menyembunyikan apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu kitab, baik itu Quran, Injil pada zamannya, Taurat pada zamannya. Wayastaruna bi samanan qalila, perlune kebenaran disembunyikan untuk mendapatkan kehidupan, untuk mendapatkan keuntungan pribadi keduniaan yang ditukarkan dengan harga yang sedikit. Ulaika ma yakuluna fi butunihim illan nar, mereka itu tidak menelan di dalam perutnya itu kecuali api neraka. Jadi padha karo mangan wowo iku. Wala yukallimuhumullah, dan dia itu tidak akan direken oleh Allah. Allah tidak akan bicara dengan mereka itu. Wala yukallimuhumullah yaumal qiyamati, nanti di akhirat. Wala yuzakkihim, dan tidak akan mensucikan mereka, artinya tidak akan memaafkan dia. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka itu siksa yang pedih. Itu kemarin. Nah, itu diceritakan. Dzalika bi annallah nazalal kitaba bil haq, karena Allah itu menurunkan kitab suci ini benar itu. Untuk siapa? Untuk manusia itu. Ini sebagai petunjuk, ojo sampai kon singit-singit, no, artinya kamu tidak terbuka menyampaikan itu karena ada kepentinganmu di balik itu semuanya. Takut kehilangan masa. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitab, dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang kitab, tidak mau mengikuti kitab itu, mereka itulah orang-orang yang sungguh jauh dari pada kebenaran. Nah, ayat selanjutnya ini menerangkan tentang isine Quran itu. Jadi ojo kon mentang-mentang bahwa hanya cuma sholat, zakat, puasa, haji itu sudah merupakan kebaikan. Belum. Betul? Kebaikan itu, kebaikan, kebajikan itu harus menepati 3 persoalan. Pertama adalah akidah, kedua akhlak, akidah syariah, yang ketiga akhlak. Ini jadi kon masih mempeng sholat, ngajine mempeng, tapi perilakumu jelek, ya tidak bisa. Itu maka di sini dijelaskan oleh Allah, laisal birru an tuwallu wujuhakum kibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailina wa fir riqab wa aqamas sholata wa ataz zakah wal mufuna bi'ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Laisal birra, bukan kebajikan, albir ya, kebajikan
macam-macam kebajikan, segala kebajikan albir itu. Laisal birru an tuwallu wujuhakum, kebaktian itu bukanlah dengan menghadapkan wajahmu kibalal masriki, ke arah timur, wal maghribi lan barat. Jadi sholat ke arah timur barat itu menghadapkan wajahmu, itu bukan itu saja kebajikan itu. Tetapi walakinnal birra, tetapi orang-orang yang berbakti itu, yang taat kebajikan itu, satu, man amana billahi wal yaumil akhir. Itu pertama. Apa iman itu? Kepercayaan hati terkait dengan sesuatu yang didengar. Ingat ya, dilihat itu pengetahuan, akal. Lek sing diwasno ini pengetahuan. Tapi kalau yang didengar, jadi di ghaib, ada di dalam hati itu tentang yang didengar, itulah namanya iman. Iman kepada Allah, ada wujud Allah. Jelas karena ada alam raya ini, segentas ada yang menciptakan. Apalagi pengaturan tata surya itu pasti ada yang mengaturnya. Itu wal yaumil akhir, percaya karo hari akhir. Percaya hari akhir itu bahwa ada kematian, ada hari pembalasan, dan hari ada kebangkitan di sana. Itu akhir. Wal malaikati, percaya karo malaikati Gusti Allah, bahwa itu adalah kaki tangan Allah yang melaksanakan tugas dari Allah itu. Ya toh? Dalam kehidupan dunia ini sampai di akhirat. Wal kitabi, lah percaya karo kitab. Bagaimana bentuk kepercayaan? Pertama, kita percaya bahwa kitab Quran, Taurat, Injil, Taurat, Zabur ini adalah kitab suci Al-Quran yang diciptakan, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran sebagai global daripada kitab-kitab yang sebelumnya, ya toh? Yang sebelumnya adalah untuk umat yang pada saat itu umat Nabi Musa, Bani Israel, yaitu Isa juga umat Nabi Isa. Tapi kalau Quran seluruhnya namanya dikatakan umul kitab. Semua itu tersimpul di dalam kitab suci Al-Quran itu. Bagaimana kepercayaan kepada kitab itu? Apakah hanya cuma ngomong tok, percaya? Bukan. Tapi percaya itu dipelajari dan harus diamalkan. Ini perlunya. Ya toh? Wan nabiyina, percaya dengan nabi adalah sebagai guru besar kita yang harus kita gugu dan kita tiru itu. Ya toh? Nabi ini yang menyampaikan dan mengajarkan kepada kita sampai kita tahu seperti ini dari nabi itu. Nah inilah itu akidah namanya. Jadi akidah itu keimanan, ini namanya akidah. Baru yang kedua syariah. Syariah di sini wa atal mala ala hubbihi, wa atal mala, dan niku memberikan harta atas sodakoh mal, harta hubbihi yang dicintai. Itu ada dua makna. Hubbihi itu senengane memang memberikan sedekah, senengane ada. Ada yang dicintai itu juga mengartikan bahwa sesuatu yang kamu senangi, umpamanya baju, atau ngekei baju itu ojo sing rawak-rawek, tapi sing layak dipakai, begitu maksudnya. Ya, jelas ya. Nah, jadi ada umpama kepingin ngekei itu jujuk sing wis elek, sing ada gak gelem dikekno. Umpama kepingin ngekei gedang dadak sing paling terakhir iku apa jenenge iku? Nah, itu sing buncit-buncit itu sing dikena apa itu orang gelem tapi dikena. Itu ada perkara itu. Ada juga yang mengartikan bahwa hubbihi ini dia cinta dengan memberi. Suka sekali memberi itu. Itu kepada siapa pemberian itu? Utamakan zawil kurba pertama. Apa zawil kurba itu? Kepada kerabatmu, familimu, dulurmu, kakak, adik dan lain sebagainya. Itu loh. Terus sudah cukup, saya kakak sudah cukup, adik-adik sudah cukup, baru lingkunganmu, gitu loh. Lingkunganmu itu saudara itu gitu. Itu kok wis sugih kabeh, barulah di luar begitu. Nah, jadi ojo dikekno kiai ini tok, supaya kan oleh apa jenenge dilem karo kiai ini, tidak begitu. Utamakan kerabatnya itu. Lah setelahnya itu wal yatama, anak yatim, yaitu gitu. Wal masakin, orang miskin. Wabni sabil, itu orang yang dalam perjalanan musafir. Wasailin, orang-orang yang minta-minta. Jadi setiap orang yang meminta jangan ditolak. Itu loh ya, itu tuntunan agama. Beri saja walaupun dengan berat hati jenengan. Ini memang perintah. Walaupun dia itu gelange sak lengan bari basane, tapi ini minta tenderi kayak ono.
sebatas kemampuan gitu. Wis iku biasakan itu. Karena perintah Allah. Lah padahal sekarang kadang-kadang di Jakarta tidak boleh ya. Orang yang minta jangan sampai diberi. Ini bertentangan. Ya sudahlah minta beri. Nah persoalannya berarti jangan sampai ada yang minta begitu loh. Tadi di Jakarta kan di daerah-daerah apa namanya di lampu-lampu merah kan begitu minta begini. Itu tidak boleh, malah didenda. Nah, itu sebenarnya jangan. Orang-orang yang seperti itu harus kita bina. Jangan minta yang memberi malah didenda. Salah itu. Ya karena tuntunan agama setiap seorang yang meminta beri. Nah gitu loh, saya ikut tuntunan agama. Nah caranya pemerintah kalau toh tidak boleh meminta, tampung mereka ini, berikan dana itu atau arahkan di dalam pekerjaan, begitu mestinya. Itu wasailin, jadi orang-orang yang minta-minta. Wafir rikob itu orang sing kejiret gulune, apa ya? Budak gitu loh, iku kejiret gulune. Rikob itu leher. Jadi wong kejiret tengel-tengel. Kakean utang barang itu ya berarti sing ora iso bayar maksudnya gitu loh. Itu terus kontrak kerja itu bantu itu. Nah itu firikob. Baru setelahnya itu selesai wa aqamas sholata wa ata zakat. Coba nomor piro iki? Wa aqamas. Jadi setelah itu tadi baru ono aqamas sholata wa ata zakat. Aqamas sholat itu hubungan kepada Allah berupani sholat itu. Ya toh? Tapi setelah berbuat baik kepada seseorang itu baru diperintahkan oleh Allah wa aqamas shalah wa ataz zakah loh. Padahal apa itu wa atal mala bihi, menyedekahkan itu lebih dahulu. Jadi nanti kalau sudah ada sisa nih setelah diada sedekah itu, oh sisa piro iki? Duit iki aku sedekah aku begini ono iki ada hitungan satu nisab, masih ada dana itu satu nisab. Satu nisab itu kalau jumlah kena zakat itu kalau tidak salah 85 gram apa ya 85 gram 95 apa biar ya itu satu nisab itu dalam 1 tahun. Jadilah setelah iki wis tak gawe ngene iki ana karene piro iki dihitung baru diambil 2,5% berikan iku zakat itu wa qama sholata wa ata zakah ya ta. Baru setelahnya itu ini akhlak. Itu sudah selesai syariat itu wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, yaitu orang-orang yang menepati janji bila mereka berjanji. Manusia itu berjanji apa enggak? Pertama janji kepada Allah, jelas akan mentaati. Itu sudah fitrah. Yang kedua ada juga janji kepada dirinya sendiri. Nazar, aku golek iso ngene, aku iso ngene bakal aku melakukan ini. Ada juga janji kepada negara atau kepada orang lain. Ya toh, bersumpah demi Allah aku akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, tidak akan korupsi, tidak akan ngakali, kan begitu toh? Itu sumpah itu. Ada juga berjanji kepada orang lain, janji aku akan setia kepadamu. Oh itu. Aku setia. Oh no. Iki harus iku menepati janji. Baru idza ahadu menepati janji wasabirin, dia bersabar. Apa sabar itu? Sabar itu menekan gejolak nafsu untuk melakukan yang terbaik, ini sabar. Ya, nafsu ini digejolak, nafsu ini keinginan nafsu ini menggebu-gebu, tersinggung, kudu marah, gedukno ya Allah, semua diambil hikmahnya. Fil ba'sa dalam kesempitan. Nah itu sabirin dalam kesempitan. Nah jadi sabar dalam kesempitan, wadorok dalam penderitaan, wahinal ba's dan sewaktu perang sabar. Ulaika mereka itulah alladzina sodaku, orang-orang sing bener. Itulah orang-orang yang kebajikan itu. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah orang-orang sing bertakwa. Itu baru dilanjutnya ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa
faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan zalika takhfifum min rabbikum wa rahmah faman i'tada ba'da zalika falahu adabun alim. Nah, ini menginjak menciptakan keadilan, gitu. Jadi kisos, hukum kisos itu padha karo menciptakan keadilan. Perlu sekali ini. Nah, apa sih kisos itu? Kisos itu dari kata kisah. Kisah itu mengikuti. Lek wong dikeplak ya balesane ngeplak gitu loh. Dikeplak gitu loh. Membunuh ya dibales membunuh. Nah, ini kita lihat sekarang. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, gitu. Kutiba itu apa? Diwajibkan atas kamu berpuasa. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu untuk melakukan fil kisos, atas kamu kisos. Fil qatla itu jadi pembalasan yang setimpal. Fil qatla berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Nah, orang-orang yang dibunuh. Al-hurru, orang yang merdeka dibunuh bil hurri, oleh orang yang merdeka. Jadi yang membunuh orang merdeka yaitu yang dibunuh. Itu loh. Wal abdu bil abdi, hamba-hamba dan hamba oleh hamba. Bil abdi wal unsa bil unsa, dan wanita oleh wanita, yaitu. Nah, sekarang ini hukuman balasan itu setimpal. Jadi kalau kamu membunuh dibalas dengan dibunuh, kamu menyakiti dibalas dengan menyakiti. Pertanyaannya, sekarang siapa yang harus membalas itu? Siapa? Ayo, siapa? Masuk kita, kalau kita dikelak harus dibalas, kita dibunuh kita enggak, harus lewat pengadilan, harus lewat petugas pemerintah ini. Inilah dimaksud adalah hak seorang sing keluargane yang terbunuh itu ada hak untuk menuntut kisos itu, harus dibunuh. Nah, tuntutan. Cuma ada hadis itu, siapa yang mengampuni, memaafkan kepada orang yang terbunuh itu, maka dia akan diampuni oleh Allah. Nah, itu ada. Nah, disinilah kita tidak boleh membalas sendiri, harus lewat pengadilan untuk menentukan siapa pembunuhnya. Itu mereka itulah yang harus dilakukan, dia harus dibalas, dikisos itu. Ini namanya hukum pidana itu. Jadi karena dia itu membunuh, maka mereka harus dibunuh. Nah, sing nuntut ini adalah itu sing duwe ahli waris, jenenge, keluarganya yang terbunuh itu ada hak untuk menuntut itu. Kalau mereka tidak memaafkan, maka tetap berjalan balasan kisos itu. Tetapi kalau dia bisa merunding si pembunuh itu, merunding keluarganya sehingga terjadilah ada pemaafkan melalui bayarnya diat, itu boleh. Tapi ono persetujuan dulu. Nah, wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa faman ufiyalahu, barang siapa mendapatkan pemaafan. Jadi oleh pemaafan itu min berkenaan dengan darah yang dikeluarkan dibunuh itu, akhihi saudaranya yang dibunuh, sayun berupa sesuatu. Nah, apa sesuatu itu? Bisa juga kamu merunding kepada keluarga yang dibunuh itu dengan cara kamu memberikan diat. Itu berapa terserah itu. Tapi kalau dia itu dia itu tidak mau tetap menuntut, maka akan dilaksanakan oleh pengadilan ya hukum kisos. Nah, itu fattibaun, maka hendaklah mengikuti. Maka kalau sudah ada perundingan dibayar diat itu, ada kesepakatan, taruhlah umpamane 100 juta lah, umpamane 100 juta. Ya gimana, ya wis gak apa-apa, wis aku tak itu gak apa-apa. Maka harus mengikuti apa? Pertama, orang yang keluarganya terbunuh ini, itu tidak boleh mengancam lagi. Sudah bertanda tangan perdamaian dengan DKI duit imbalan ini kompensasi 100 juta umpamane. Lah itu tidak boleh. Tidak boleh. Nah, satu. Yang kedua, orang yang berjanji itu tadi harus benar-benar dilaksanakan. Tak cicil-cicil lecek kapok, tidak boleh.
Secara bil ma'ruf, maka lakukanlah dengan cara yang baik, tidak merugikan seseorang. Itulah yang akan bisa menciptakan persaudaraan itu, ya toh, persaudaraan. Itu wa adaun, dan membayar ilaihi, mayar diat itu ilahi kepadanya bi ihsan, dengan cara yang baik pula, jangan sampai diakali. Zalika sing koyok mengkono iku takhfifun, suatu keringanan, mir rabbikum saka Tuhanmu terhadapmu, wa rahmatun, dan itu adalah suatu rahmat, ya toh, rahmat kepadamu berupa kelapangan, dan tidak dipastikannya salah satunya itu iso menimbulkan persaudaraan. Nah, sekarang saya tanya, ini kalau ada unsur sengaja membunuh, mulanya sengaja membunuh itu mesti hukumannya bunuh sengaja. Cuma kalau toh memang membunuhnya tidak sengaja, ya apa? Ayo, umpama tidak, kita pakai sepeda motor, nyabrang, tabrak, tiel, mati, dan apa? Oh, tidak, harus itu, kamu tetap dituntut pembunuhan itu. Cuman kamu bagaimana cara baik kepada keluarga itu, kamu harus memberikan dana itu, diat itu bagi orang. Saya gak sengaja atau moro-moro membunuh, itu sama saja dengan membunuh orang. Loh, ya itu terserah, ya hukuman. Melalui hukuman ya jelas ditentukan bagaimana caramu untuk bisa menciptakan kebaikan kepada keluarga, mbuh dibantu selametane, mbuh dibantu ya apa, sehingga dia tidak menuntut kisos itu. Ya toh? Perhitungan harus ono. Mulane wong sing sopir-sopir mari nabrak iku kan mara-marani nang wong sing ditabrak keluargane api supaya ya apa dan sebagainya dan sebagainya. Dikai duit sekian juta supaya gak nuntut. Baru itu bebas dari tuntutan. Kalau kita tidak punya, ya lakonono hukuman. Ya terserah, kalau toh memang keluargane wis gak apa-apa, memang itu tidak sengaja, mungkin pastine iku wis gak apa-apa. Lah itu beda. Maka bebas kamu. Bebas. Jadi ini hak daripada penuntutan, hak daripada wong ahlul musibah sing kena musibah itu kalau tidak sengaja itu. Famani tada, dan barang siapa yang melanggar batas itu melanggar batas ini, itu tadi wis ono perjanjian damai dadak sik kate ngantemi sing menganiaya, itu tidak boleh ku. Ba'da dzalika, sesudah itu, sesudah perjanjian damai itu, falahu adzabun alim, maka baginya siksa yang pedih. Lah, setelah damai sudah diberi begitu masih ngancam-ngancam, iki akan disiksa oleh Allah, pedih itu. Di mana itu? Baik di dunia maupun di akhirat. Nah, itu. Jadi memang ini, Pak, kadang-kadang itu hukum pati, hukum pembunuhan itu, kisos itu banyak yang menentang. Ya kayak iki Sambo apa iki? Itu kan Sambo ini kan ada dicari untuk mencari apa? Apakah ini pembunuhan kepada JK adalah ada rencana pembunuhan atau bagaimana, itu yang dicari. Kalau ndak terbukti dia itu merencanakan pembunuhan itu, maka akan dilaksanakan hukum kisos. Banyak pengacara-pengacara itu yang tidak mau mengikuti itu, kejam sekali. Mereka itu hanya melihat orang yang akan dihukum kisos itu, tapi tidak melihat orang yang keluarga yang dipateni. Maka itu buka itu di dalam surat Al-Maidah ayat berapa? Ayat 32. Coba itu lihat. Ya, 32. Oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel. Ya, terus bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia. Semuanya. Terus siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Terus sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Nah, yuk. Jadi ini jelas, kalau ini orang yang membunuh manusia ini satu tanpa ada dosa, artinya tak kecuali koyo narkoba itu kalau ditetapkan oleh pengadilan itu bisa terjadi tanpa dosa, gegeran untuk dibunuh, itu harus dilaksanakan bunuh, itu gitu loh. Jadi tidak ada, harus dilaksanakan itu. Sebab itu podo karo mateni semua orang, semua manusia.
Nah, ada terusannya, siapa yang memberikan kehidupan, nolong wong sing untuk memberikan keselamatan, menolong cek selamat gak mati, itu adalah padha karo memberikan kehidupan semua manusia. Mulane wong sing akeh pahala niku ibu-ibu, Bu. Kenapa? Ayo. Nah, nyusoni iki lho memberikan kehidupan iku wah subhanallah. Mulane gampang mlebu swarga jenengan, Bu. itu nah jarene itu tidak ada rasa belas kasihan jarene ngono. Jadi menghukum tembak itu, menghukum dibunuh itu padha karo tidak ada belas kasihan. Nah ini diterangkan di dalam surat An-Nur. An-Nur itu bisa, jangan kamu katakan bahwa itu rahmat dan kasih sayang itu baik, itu adalah memberikan kebebasan. Oh tidak, dilaksanakan hukuman itu termasuk baik. Coba di surat An-Nur. An-Nur itu surat ke-24 ayat kedua. Coba ini. Nah ini tantangan-tantangan bagi pengacara-pengacara yang rewel dengan ketentuan itu, gitu loh. Pezina perempuan itu, Pak. Iya, Pezina perempuan dan pezina laki-laki salah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan jangan belas kasihan kepada mereka itu. Ya terus. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama atau hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Loh, jangan rasa kasihan. Ojo sampai kasihan. Iku kisos, laksanakan itu. Itu demi keadilan. Lek kamu melihat salah satu sisi, memang koyoke gak adil. Tapi bagaimana sisi orang yang dibunuh? Ah, di situ loh Pak. Iki ya Allah Tuhan menciptakan. Begitulah. Ah, di situ baru lihat lanjutkan. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Walakum, dan bagimu fil qisasi, dalam kisos itu hayatun, kehidupan, terdapat kehidupan. Apa itu? Sebab dengan munculnya ditetapkannya hukum kisos itu menciptakan kedamaian kehidupan. Geger-gegero tapi ojo sampai bunuh-bunuhan. Mulane di Arab itu, sopir-sopir di Arab itu, di Mekah niku geger iku saben dina, tapi ora sampai terjadi bunuh-bunuhan. Ya mek omongan wong bener tau. Begitu, gitu loh. Sebab nanti kamu sampai membunuh, kamu dibunuh. Gitu loh. Nah, ini menciptakan kehidupan dengan itu. Ya ulil albab, bagi orang-orang sing punya akal, sing bersih akali, jangan berpihak kepada melihat dalam salah satu sisi, lihat dan kesemuanya. La'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Itu baru kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut, diwajibkan atas kamu apabila salah seorang di antara kamu didatangi maut. Wis mati apa gorong ini? Dorong. Tanda-tandane lek didatangi maut. Apa iki tandane? Wis tuwek. Iku bisa loro-loron untune wis gano. Maka dari itu bagi orang yang punya harta, intaroka khairon, jika ia meninggalkan kebaikan, artinya punya harta yang banyak, maka wasiatu, berwasiatlah, ya toh, lil walidaini wal akrobina bil ma'ruf, untuk ibu bapak dan kaum kerabat secara baik-baik. Wasiato. Nah, sekarang kita tanya sekarang. Di sini sama, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut. Ya toh? Kutiba, diwajibkan atas kamu apabila salah seorang kamu didatangi maut untuk berwasiat. Ini wajib apa enggak? Wajib dulu, tapi setelahnya ada tuntunan apa namanya, waris, maka tidak wajib. Wasiat ini bisa dilakukan, tapi bukan untuk ahli waris. Ya toh? Wasiat itu dilakukan bukan untuk ahli waris, cuma di luar ahli waris. Berarti di sini disebutkan bahwa lil walidaini wal aqrabin, untuk ibu bapak dan kaum kerabat-kerabat secara baik-baik.
Gitu. Itu bisa dijalan. Wasiat itu apa sih? Amanah pesan. Pesan ini kalau memberikan sesuatu sing duwe donya iku sing urip iku berarti dia itu hibah. Ya toh? Kalau yang tidak punya dia itu sing duwe donya iku wis mati, itu namanya waris. Supaya ono bagian orang-orang yang ditentukan itu membuatlah wasiat. Si A iki kek ono itu. Jadi lek ono wasiat iku wasiat dikekno dulure ya apa iku? Loh tidak boleh wasiat itu diberikan saudaranya. Kecuali saudara dikumpulkan semuanya, dibuatlah satu perjanjian, wis ya lek ngono ngene. Iki apa jenenge? Omah loro iki umpamane tak kekno anakku sing wedok-wedok. Kon golek omah dhewe karena kamu sekolah dhuwur dan sebagainya, kon golek. Ya apa pendapatmu? Nggih wis ora apa-apa. Lah barulah iku diberikan. Tapi termasuk yang memberi itu kakang-kakangne iku mang. Sing wedok-wedok karena sing wedok iku hanya cuma di rumah, sing wedok enggak begitu sekolah tinggi, maka harta kekayaanku berupa omah loro iku tak kena wedok-wedok, kono gak njaluk, gelem kon. Ya wis gak apa-apa. Itu kesepakatan. Itu boleh. Tapi lek wis mati gak ono pesen ngono, maka harus dibagi rata. Disesuaikan dengan tuntunan itu. Lek wis mati lho, sing duwe donya iku mati, dadak gorong ono wasiat seperti itu boleh. Dia harus dibagi rata. Warisan masuk di dalam kategori warisan. Tapi kalau si urip dikumpulno anak-anak iki sing lanang-lanang kono rata kei omah yo apa? Ya wis gak apa-apa, kekno ibu anuane adik-adikmu. Sebab adikmu wedok-wedok iki adalah nanti sebagai apa iku jujukane sing iso ngrumati awakmu, sing iso menghormati awakmu, kon cek gak segan-segan iku. Biasa ngono, Pak. Wasiat itu bisa, cuma harus disetujui dengan ahli waris. Sebab wasiat ini bisa batal kalau melebihi sepertiga bagian dari hasil itu batal demi hukum. Ini wasiat. Wasiat. Itu ya. Ya toh bil walidaini wal aqrabin hakon ya merupakan kewajiban alal muttaqin bagi orang-orang sing bertakwa. Ini ada kewajiban dalam waktu itu. Tapi setelah muncul ayat yang menjelaskan tentang waris, maka ini dimansuh. Jadi bisa ini wasiat kepada anak angkatnya. Wis nak iki tak kekno sing A iki sing sawah iki tak kekno anak angkatku. Karena anak angkat tidak mendapat waris. Anak angkat tidak mendapat waris itu. Tidak ada hubungannya apa-apa. Nah, itu bisa. Nah, ini harus benar-benar dilaksanakan. Faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama itsmuhu 'alal ladzina yubaddilunah. Innallaha sami'un alim. Faman baddalahu, barang siapa yang mengubahnya wasiat itu, yang mengetahui diam tidak mau menceritakan, ya toh, yang tahu tulisan itu ternyata diobahnya perjanjian itu, ba'dama sami'ahu, setelah ia mendengarkan atau mengetahui wasiat itu, fa innama itsmuhu, maka sesungguhnya dosanya alal ladzina yubaddilunahu, atas orang-orang yang mengubahnya itu dosa itu. Ini wasiat, ya toh. Itu innallaha, sesungguhnya Allah sami'un, maha mendengar, alimun, lagi maha mengetahui. Jadi itu wasiat itu bisa dilaksanakan, tapi bukan kepada saudaranya atau bukan kepada anaknya. Lalu aku wasiat iki nak sing iki tak kekno sing iki, enggak bisa itu, Pak. Jadi jangan merugikan yang lain. Wasiat itu bisa batal apabila ternyata merugikan ahli waris yang lain. Duwe omah mek situ anake telu, wis iki tak kekno anakku sing barep. Nah, itu mariun sing liyane plunga-plungu. Lah iya apa iki? Ndak boleh. Jadi itu batal demi hukum, itu dijelasno. Ini karena merugikan yang lainnya gak punya bagian. Mukanya diatur di dalam tuntunan bahwa tidak wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga dari hasil dari kekayaan itu. Padha karo hibah tidak boleh lebih itu. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, monggo silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Faman khafa min musin janafan aw ithman fa aslaha bainahum fala ithma alaihi innallaha ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ulangi lagi saya dulu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Nah, alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Dengan waktu yang ditentukan, maksudnya mulanya di sini tidak harus diteruskan itu. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim wa balagha rasulul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.